Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian bullying dan ciri-ciri bullying yang dijelaskan oleh Sharon. Yang ketiga bentuk-bentuk bullying dijelaskan oleh Fadilah. Keempat bisa terjadi di mana sajakah bullying yang dijelaskan oleh saya Vanessa. Yang kelima dampak bullying yang dijelaskan oleh Fadilah. 6 penyebab terjadinya bullying yang dijelaskan oleh Erika dan cara mencegah bullying. Yang ke-8 kasus bullying di kehidupan nyata dijelaskan oleh saya. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan pengertian dari bullying. Apa itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia artinya adalah penindasan. Berarti, bullying di sini adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan memiliki niat untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying terdiri dari dua, yaitu dari sisi pelaku dan juga sisi korban bullying. Kalau di sisi pelaku, ciri-cirinya adalah biasanya orang tersebut yang melakukan bullying cenderung memiliki sifat yang hiperaktif. Hiperaktif di sini artinya adalah ketika anak harus terus aktif tanpa mengetahui waktu, situasi, dan kondisi tertentu, serta ingin menguasai orang lain. Yang kedua, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi sehingga hanya peduli terhadap keinginannya sendiri. Yang ketiga, sulit untuk melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Empati di sini artinya bahwa sebuah keadaan mental yang dimana orang akan merasakan pikiran atau perasaan yang sama. Tapi jika dalam pelaku bullying, mereka tidak memiliki sifat empati tersebut. Baik, selanjutnya adalah dari sisi korban bullying. Dari sisi korban bullying ada dua ciri-cirinya. Yang pertama adalah anak akan cenderung lebih sulit untuk bersosialisasi. Dan yang kedua, anak yang fisiknya terlihat berbeda-beda dengan yang lain. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bullying, yang terdiri dari 3, yaitu secara fisik, secara verbal, dan terakhir secara psikis. Yang pertama secara fisik, penindasan atau tindakan untuk menyakiti orang lain yang disertai dengan adanya konflik. Penindasan ini merupakan jenis yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan yang lain. Bentuk-bentuk dari bullying secara fisik diantaranya menendang, mencubit, menampar, meludahi, memukul, merusak barang, memalak, menggigit, memiting, mencakar, dan memilim telinga. Yang kedua secara verbal, penindasan atau tindakan untuk menyakiti orang lain secara lisan atau dengan menggunakan bahasa verbal. Bentuk dari bullying secara verbal diantaranya memanggil dengan nama buruk, mengolok-olok, menyebarkan isu buruk, mengancam, berkata kasar, dan mengkritik kejam. Yang ketiga, secara psikis. Penindasan psikis merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan atau pengabaian dan mempermalukan. Jenis penindasan ini paling sulit dideteksi dari luar. Di sini saya akan menjelaskan dapat terjadi di mana sajakah kasus-kasus bullying ini. Pertama, yang paling umum di sekolah. Contohnya memerintah adik kelas dengan sesuka hati. Banyak kakak kelas yang merasa lebih tahu tentang sekolah sehingga sesuka hati memerintah adik kelas untuk melakukan itu. Kadang kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi yang memerintah seperti disuruh membelikan jajan di kantin, mengambil barang di kelas, membawakan tas, dan lain-lain. Yang kedua, dapat terjadi di lingkungan. Contohnya memaki seseorang di depan umum. Ketika kita melakukan kesalahan, kadang ada orang yang ingin mengingatkan, namun dengan cara yang salah. Memarahi seseorang di depan orang banyak membuat seseorang merasa malu dan takut bersosialisasi dengan lingkungan. Bahkan ada orang yang tidak berani berada di lingkungan yang ramai. Yang ketiga, pada zaman sekarang banyak kita temukan melalui internet. Meneror lewat pesan pendek, telepon seluler, atau email. Pesan singkat merupakan cara yang aman untuk melakukan ancaman kepada calon korban. Ancaman dari identitas yang tidak diketahui kadang membuat seseorang merasa takut. Teror yang dilakukan secara terus-menerus juga menimbulkan dampak yang serius untuk kesehatan mental.
Rasa yang was-was ialah was-was khawatir apabila ancaman tersebut benar-benar terjadi. Saya akan menjelaskan tentang dampak korban bullying. Dampak korban bullying sering mengalami ketakutan untuk pergi ke sekolah dan menjadi tidak percaya diri dengan dirinya, merasa tidak nyaman, tidak aman, dan tidak bahagia. Aksi bullying menyebabkan seseorang menjadi terisolasi dari kelompok sebayanya karena teman sebaya korban bullying tidak mau. Akhirnya mereka menjadi target bullying karena mereka berteman dengan korban. Efek-efek negatif yang terjadi pada korban yaitu gangguan psikologi, membenci lingkungan sosial, keinginan untuk bunuh diri, stres, depresi, dendam dengan pelaku, ingin keluar sekolah, merana, malu, tertekan, terancam, dan menyilet-nyiletkan tangannya. Selanjutnya ada penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, faktor agresi. Beberapa teori mengatakan bahwa penyebab utama munculnya perilaku agresi adalah terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, atau pengharapannya. Frustasi ini muncul disebabkan adanya faktor dari luar yang begitu kuat, menekan sehingga munculnya perilaku agresi. Faktor biologis seperti gen, sistem kerja, otak, dan kimia darah dapat mempengaruhi sifat dan sikap seseorang di dalam suatu situasi. Selanjutnya ada faktor lingkungan, seperti kemiskinan. Bila seseorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami akan mengalami penguatan. Ada anonimitas. Bila seseorang merasa anonim atau tidak mempunyai identitas diri, maka dia akan berperilaku semaunya sendiri, karena dia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat dan akan menjadi kurang bersimpati kepada orang lain. Selanjutnya ada cara mencegah bullying. Yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai seorang guru, mereka harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini mungkin, seperti memanggil nama siswa dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik. Yang kedua, ada memberikan sosialisasi terkait bullying. Sering sekali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Yang ketiga, ada memberikan dukungan kepada korban. Solusi bullying yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada korban bullying. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas melalui sosialisasi tadi tentang bullying. Mengatasi orang tersebut, kita harus mengambil langkah-langkah atau tindakan. Yang kelima, ada memberikan teladan ataupun contoh yang baik. Mari kita lihat kasus bullying di dunia nyata. Depresi berat seorang siswa SD negeri di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan berinisial RS mengalami depresi berat usai diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Ironisnya, RS dibully selama 2 tahun atau sejak ia duduk di bangku kelas 6 SD. Pribadi RS kemudian berubah. RS sering mengurung diri, takut bertemu dengan orang, hingga tak mau lagi bersekolah. Keluarganya pun menghabiskan banyak dana untuk memeriksakan kondisi psikis anaknya, padahal penghasilan mereka pas-pasan. Ayah RS bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya seorang penjual kerupuk. Periksa ke dokter syaraf kepala hingga psikiater, kata dokter depresi, ujar ibu RS, Mas Rika. Awal mula bullying terjadi gara-gara jam dinding. Saat duduk di kelas 6, RS bermain sepak bola di dalam kelas. Bola yang ditendang RS mengenai jam dinding hingga jatuh ke lantai. Jam dinding pecah dan kami belum bisa ganti karena kata pihak sekolah harganya 300.000. Sejak saat itu anak saya selalu dibully, bahkan pernah disekap di kelas oleh teman sekelas. Rambutnya dijambak, diludahi, disiram air, dan kekerasan lain. Kami sudah konfirmasi ke sekolah tetapi respon tak baik. Bahkan suami saya diusir, kata Mas Rika. Namun saat dikonfirmasi, pihak sekolah membantah adanya bullying. Mohon maaf, tidak ada istilah bullying. Ini kejadian gaduh biasa antara siswa. Orang tua tidak tahu persis kejadiannya, hanya menerima laporan anaknya, kata Kepala SDN 2 Wirosari Ngadiman. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang bullying. Apa itu bullying? Contoh kasus bullying di dunia nyata. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.